Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem estuari. Estuari atau estuaria adalah badan cairan setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung lepas dengan laut terbuka. Estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan ekoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Banyak karakter fisik, kimiawi, dan biologis yang khas. Didominasikan oleh substrat berlumpur, endapan kebanyakan bahan organik. Tipe estuari menurut geomorfologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, estuari yang berupa rataan tergenang. Yang kedua, estuari bertipe fjord. Yang ketiga, estuari dengan pasir penghalang. Dan yang terakhir, estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Ini ada pula estuari berupa rataan tergenang. Biasanya banyak terbentuk dari sepanjang pantai yang memiliki rataan pantai yang dangkal dan lebar. Pada musim penghujan, air dari sungai mengangkut sejumlah besar sedimen ke arah estuari. Sedangkan pada musim kemarau, aliran dari laut mendominasi lingkungan estuari. Karena debit air dari sungai sangat rendah. Oke, ini berikutnya estuari bertipe fjord. Tipe estuari ini biasanya terbentuk dari perairan dalam. Morfologi dasar perairan estuari ini biasanya berbentuk huruf U. Kurung sejarah pembentukannya diperkirakan dimulai pada zaman es, glacial period, sehingga dapat digolongkan sebagai bentukan geologis berumur tua. Ini contohnya, foto contohnya. Yang berikutnya estuari dengan pasir penghalang merupakan cengkungan dangkal yang sebagian dasar perairannya akan muncul pada saat surut. Perairan ini dapat dikategorikan sebagai perairan semi tertutup. Dengan adanya gundukan pasir penghalang, barge, atau pulau-pulau penghalang, barrier islands, bentukan penghalang tersebut terputus-putus oleh saluran-saluran kecil, inlet, yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Pada kasus-kasus tertentu, tumpukan pasir tersebut diendapkan di laut. Pada kasus lain, tumpukan pasir penghalang tersebut merupakan bekas bentukan bukit-bukit pasir yang berubah karena terisolasi oleh penaikan permukaan laut secara bertahap. Estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Tipe estuari ini terbentuk dari lekukan garis pantai pesisir, di mana lekukan tersebut terbentuk karena terjadinya patahan geologis atau oleh penurunan muka bumi secara lokal. Proses tersebut biasanya diikuti dengan pemasukan air tawar yang besar. Lingkungan abiotik estuari terbagi menjadi 7. Yang pertama gelombang, yang kedua arus, yang ketiga kekeruhan, yang keempat substrat, yang kelima salinitas, yang keenam suhu, dan yang terakhir oksigen. Ikut penjelasannya. Gelombang. Estuari relatif lebih tenang
pengaruh ombak minimal disebabkan yang pertama, luas permukaan lebih kecil. Estuaria dikelilingi oleh daratan pada 3 sisi, sehingga luas perairan yang di atasnya ingin dapat ditiup untuk menciptakan ombak adalah minimal dibandingkan lautan. Dan yang kedua, mulut estuaria yang sempit dengan dasar yang dangkal menghilangkan pengaruh ombak dari laut secara cepat. Berikutnya ada arus. Arus terutama dipengaruhi oleh pasang surut dan aliran sungai, sehingga terbatas pada saluran masuk di hilir, mulut estuaria, dan di hulu saluran air tawar. Kekeruhan minimum di dekat mulut estuaria karena sepenuhnya air laut dan makin meningkat bila menjauh ke arah hulu. Kekeruhan tertinggi terjadi pada saat aliran sungai maksimum. Substrat didominasi substrat lumpur dibawa ke dalam estuaria, baik oleh air tawar maupun air laut. Yang pertama, lumpur dari sungai tambah ion-ion air laut. Lalu partikel lumpur menggumpal ke partikel yang lebih besar dan berat, lalu mengendap membentuk dasar lumpur. Yang kedua, material tersuspensi dari laut masuk ke dalam estuari yang gerakan airnya lebih tenang, lalu mengendap membentuk dasar lumpur atau pasir. Dan yang terakhir, proses pengendapan sedimentasi bergantung pada arus kuat substrat kasar, arus lemah substrat halus, dan ukuran partikel besar lebih cepat mengendap dari partikel kecil. Berikutnya salinitas di estuaria lebih bervariasi yang bergantung pada musim, jumlah air tawar, topografi estuaria, dan pasang surut. Ini contohnya, mungkin bisa dilihat. Oke. Dan ini pula contoh pasang surut naik dan pasang surut turun. Oke, berikutnya suhu air di estuaria lebih bervariasi daripada perairan di pantai di dekatnya, disebabkan yang pertama, volume air lebih kecil dengan luas permukaan yang lebih besar, lebih cepat panas dan dingin. Yang kedua, adanya masukan air tawar. Suhu air tawar dipengaruhi perubahan suhu musiman. Dan ada pula oksigen. Persediaan oksigen di kolom air cukup karena adanya masukan air tawar dan air laut yang teratur. Dengan kedangkalannya terjadi pengadukan dan pencampuran oleh angin. Oksigen sangat berkurang di dalam substrat karena tingginya kandungan bahan organik dan populasi bakteri di sedimen. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.